segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Raja-raja bumi pun bersyukur padamu karena mendengar janji dari mulutmu. Dinyanyikannya tentang jalan-jalanmu karena besar kemuliaan-Mu Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Ia tetap mau melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenang hanya dari jauh. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Saat ku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku Kau bebaskan diriku, tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karya-Mu, jangan tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
program studi kedokteran di Universitas Kristen Krida Wacana telah terakreditasi sangat baik di Indonesia, berkembang pesat selama bertahun-tahun untuk menjadi lembaga terkemuka di Indonesia dan di wilayah Jakarta. Strategi dan kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan standar internasional melalui keunggulan inovatif untuk melayani bangsa dan kemanusiaan. Didukung oleh laboratorium canggih, unit simulasi klinik, dan pusat penelitian terpadu, unggul dalam kedokteran kerja dan emergency medicine. Memiliki fasilitas gedung dan ruang kuliah yang sangat nyaman. Memiliki fasilitas AC, komputer, LCD, internet, serta kantin yang modern. Dilengkapi auditorium yang megah dan fasilitas olahraga yang baik. Program studi kedokteran UKRIDA juga telah menjalin berbagai kerjasama, baik lokal dan internasional. Temukan kehidupan kampus yang memadukan ilmu pengetahuan, profesionalitas, dan kemajuan teknologi dalam lingkungan kampus yang nyaman, penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Selamat hari Minggu, umat Tuhan yang terkasih. Kami berharap saudara semua, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, ada dalam keadaan yang sehat. Di Minggu Kristus Raja ini, marilah kita datang kepada Tuhan, mengagungkan Dia yang menjadi Raja atas hidup kita. Mazmur 68 ayat 29-30 menyatakan, "Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu." Marilah kita berdiri untuk menyambut Yesus, Tuhan yang dinobatkan sebagai Sang Raja Penebus. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana sorga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Dia nobatkanlah Raja sejahtera yang memerintah dunia, perang pun mereda. Di bumi terdengar pujian mulia kepada Dia yang besar, kekal kuasanya. Dia nobatkanlah Sang Raja yang bakal, pencipta alam semesta, sempurna dan legam. Hormati penebus yang agung mulia, Sang Anak Domba yang kudus, terpuji selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara.
Umat Tuhan yang terkasih, sebagai Raja yang berkuasa atas kehidupan, Allah memilih untuk berkuasa seperti gembala. Layaknya gembala baik yang bersedia memerhatikan domba-dombanya, Allah juga memerhatikan kita dengan sempurna. Bahkan sebagai Raja yang berkuasa, Ia rela berkorban demi kita semua. Itu sebabnya Kristus layak disebut sebagai Raja yang menggembalakan. Dan sebagai domba-dombanya yang telah merasakan kebaikannya, tentu kita rindu membagikan kebaikannya pada setiap orang dan makhluk di semesta ini. Apakah sebagai umat yang telah menyaksikan dan mengalami kebaikan Sang Raja yang menggembalakan, kita telah meneruskannya dengan menjadi domba-domba yang saling memedulikan dan memperhatikan? Marilah kita merenungkannya secara pribadi di dalam doa. Ya Allah, Raja yang berkuasa penuh atas kehidupan kami, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang berlimpah. Engkau meneduhkan kami yang berada di dalam kekalutan, menyegarkan kami yang sedang merasa kekeringan, membebaskan kami yang sedang berbeban berat. Namun kami kadangkala enggan dan lupa membagikan segala kebaikan-Mu pada orang lain. Kami kadangkala lebih mementingkan diri sendiri dan abai terhadap kondisi sekitar kami. Kami terkadang menggunakan kekuasaan justru untuk menindas dan merendahkan orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan, domba-domba-Mu yang telah gagal meniru dan meneladani kebaikan-Mu, Sang Gembala Agung. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Di dalam pengasihan-Mu ya Kristus yang agung, melalui tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Kebaikannya sebagai Raja yang menggembalakan nyata untuk mengangkat kita, bahkan dari kekelaman hidup sekalipun. Mazmur 23 ayat 4 dan 6 menyaksikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang bening. Kepada
firman-Mu membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk cinta kasih-Mu kepada kami semua. Kami percaya kepada Allah yang bukan diam di atas sana, yang tidak peduli pada apa yang terjadi pada hidup kami. Tetapi kami justru percaya pada Allah yang hadir di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah ketakutan dan kecemasan kami semua. Kami percaya kepada Allah yang menjadi Raja, yang justru hadir di tengah-tengah umat manusia sebagai gembala, untuk menopang, menguatkan, merangkul, dan mengangkat kami semua. Tuhan, di tengah-tengah berbagai tantangan dan persoalan yang kami hadapi, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami, Tuhan kuatkan kami, sehingga sungguh-sungguh Bapa firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, dan menjadi suluh bagi jalan kami. Firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami, kesegaran kepada kami, untuk menghadapi kehidupan ini, sekaligus menjadi berkat di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yeskiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan ayat ke-16, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaannya yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini jika
janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bagi Dia gunung batu keselamatan kita. Marilah menghadap Dia dengan nyanyian syukur, dan bersorak baginya dengan bermazmur. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja Akbar yang mengatasi segala Allah. Bagian bumi terdalam puncak gunung-gunung, laut dan daratan kepunyaan Tuhan. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hai masuklah, marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bacaan kedua menurut Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Bacaan Injil dari Matius pasal 25 ayat 31 hingga yang ke-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan
di hadapannya. Dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah Raja yang Menggembalakan. Saudara, tahun 2020 ini, kata Robin Hennig, adalah tahun yang penuh dengan kesengsaraan. Kenapa? Karena pada tahun 2020 ini, saudara-saudara, kita dihantam habis-habisan oleh pandemi COVID-19.
Virus ini saudara-saudara telah merampas tahun 2020 ini dari tangan kita. Ia telah mengambil kebahagiaan kita semua. Dan virus ini saudara-saudara seolah-olah telah mengejek kita semua. Bahwa manusia yang selama ini sangat optimis. Bahwa dengan kapasitas intelektualnya, dengan kemampuan teknologinya, dia tidak lagi membutuhkan Tuhan, dia akan mampu menciptakan dunia yang lebih baik. Segalanya akan berjalan lancar dan mulus. Dan tiba-tiba kita dikejutkan, saudara-saudara, betapa toh dunia tidak berjalan seperti yang kita kehendaki. Kita saudara-saudara seperti diingatkan bahwa kita hidup dalam satu ilusi. Bahwa dengan kapasitas dan kemampuan kita itu, kita akan menciptakan manusia yang berbahagia. Manusia-manusia yang sungguh-sungguh akan hidup tenang dan nyaman. Tapi sekali lagi, itu cuma ilusi saja. Semuanya seolah-olah berantakan. Dan Anda tahu, saudara-saudara, selama ini kita bersandar pada para ilmuwan dan saintis. Tetapi sekarang ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini, mereka berdebat dan berkelahi sendiri di antara mereka tentang cara yang terbaik, yang paling bagus dalam merespons pandemi COVID ini. Dan kita semua jadi bingung, mana yang mesti kita pegang. Dan saudara-saudara, ada seorang pengusaha juga yang berkata bahwa saya telah membangun kerajaan bisnis saya selama puluhan tahun. Dan sekarang hanya hancur dalam sekejap. Kita hidup dalam satu situasi yang tidak pernah terbayangkan sama sekali. Dan saudara-saudara, sebetulnya pandemi ini mengingatkan kita semua bahwa ternyata manusia itu rentan. Bahwa ternyata saudara dan saya itu rapuh. Bahwa saudara dan saya, manusia dan umat manusia di dunia ini adalah vulnerable. Kita tidak sekuat yang kita duga. Kita tidak sehebat yang kita sangka. Saudara-saudara, kita berada dalam satu situasi yang digambarkan oleh pemazmur. Yaitu bahwa kita berada dalam satu situasi memasuki lembah kekelaman. Lembah kegelapan. Lembah yang menciptakan ketakutan dan kecemasan. Penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Penuh dengan berbagai hal yang di luar dugaan yang membuat kita sendiri rasa tidak mampu menghadapinya. Dan saudara-saudara, berapa banyak orang yang pada saat ini terjebak di dalam hutang kredit macet. Berapa banyak orang yang pada saat ini saudara-saudara kehilangan pekerjaan. Berapa banyak pengusaha yang terpaksa gulung tikar. Sangat banyak orang yang pada saat ini kehilangan orang-orang yang dicintainya. Kita semua memasuki lembah kekelaman. Penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan. Dan celakanya saudara-saudara, tidak seorang pun dari antara kita yang tahu kapan COVID-19 ini berakhir. Kita semua tahu, saudara-saudara, bahwa bahkan Amerika Serikat dan Eropa sekarang mengalami kewalahan yang luar biasa. Virus ini bekerja dengan sangat hebat dan mereka tidak mampu menahannya.
Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi ini, menarik kalau kita lihat apa sih respons manusia. Yang pertama, saudara-saudara, ada mereka di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah tantangan ketika memasuki lembah kekelaman, lalu mereka melihat bahwa hidup ini bagaikan rentetan persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan yang membuat mereka mengeluh setiap hari, mengalami ketakutan setiap hari, mengalami kecemasan setiap hari. Frustrasi, putus asa, panik. Lalu pada saat seperti itu, saudara-saudara, orang-orang ini merasa, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tinggalkan aku? Apa yang Tuhan perbuat di tengah-tengah situasi seperti ini? Aku seperti dilupakan oleh Tuhan, aku seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka makin frustrasi karena ditinggalkan oleh banyak orang. Seringkali mengalami stigma dari begitu banyak orang. Tetapi yang paling dalam frustrasinya adalah ketika seseorang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Lalu merasa, aku gak berharga di dunia ini. Aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Aku nothing, nobody. Orang seperti ini, saudara-saudara, adalah orang yang tidak akan mampu melihat pekerjaan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah situasi apapun yang dia hadapi. Itu respons pertama. Saya berharap Anda tidak meresponsnya seperti ini. Ada respons lain, saudara-saudara. Respons lainnya adalah kita belajar dari pemazmur. Ketika dia memasuki lembah kekelaman itu, saudara-saudara, apa yang dia katakan? Aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya. Apakah pemazmur sombong? Apakah pemazmur pongah? Apakah dia merasa sok tahu? Sehingga di tengah-tengah kekelaman, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah berbagai masalah, dia berani mengatakan, aku gak takut bahaya. Tidak, aku tidak takut. Anda membaca di Mazmur 23 ayat yang keempat, saudara, yang tadi menjadi berita anugerah. Pemazmur memberikan kunci kepada kita. Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena ada Tuhan. Kan ada Raja yang menggembala. Kan ada Allah yang hadir dalam kehidupanku. Kan ada Allah yang hadir di tengah-tengah kekelaman ini. Kan ada Allah yang hadir di tengah-tengah ketersesakan ini. Kan ada Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya. Saudara-saudara, bisakah kita seperti pemazmur yang mengatakan, bahaya apapun, tantangan apapun, persoalan apapun, aku tidak takut. Kenapa? Ada Tuhan. Ada Tuhan. Tuhan hadir. Dia bukan raja di atas sana yang tidak peduli. Dia bukan raja di atas tanah sana yang ongkang-ongkang kaki. Terjun masuk ke tengah-tengah umat manusia dan dunia. Dia tahu persoalan, dia tahu masalah saudara. Dia hadir di situ. Dan siap menolong saudara dan saya. Saudara-saudara, yang menarik saya ingin katakan satu hal penting. Apa yang pemazmur katakan itu bukan sekedar sebuah keyakinan. Bukan sekedar sebuah keyakinan. Kenapa? Keyakinan itu bisa salah. Anda boleh meyakinkan sesuatu tetapi keyakinan itu bisa salah. Kalau gitu apa yang pemazmur itu katakan?
Pemazmur katakan itu, saudara-saudara, adalah sebuah kesaksian, sebuah testimoni. Karena apa? Dia alami sendiri bahwa di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kekelaman hidup, ada Tuhan. Ada Tuhan. Dan dia berjumpa dengan Tuhan di situ. Tuhan menjumpai di situ dan dia berjumpa dengan Tuhan di situ. Ini yang mesti kita pegang, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah persoalan apapun. Finding God in all things. Temukan Allah di semua hal, di semua peristiwa, di semua masalah, di semua tantangan, di semua persoalan hidup yang pada saat ini sedang menyergap Anda. Finding God in all things. Karena Allah hadir, Allah bekerja, Allah ada bersama-sama dengan Anda dan saya. Ya, saudara-saudara, Alkitab ini kalau kita baca, dia tidak bicara tentang dogma-dogma, saudara-saudara. Dia tidak bicara tentang doktrin-doktrin, saudara-saudara. Dia tidak bicara tentang ajaran-ajaran, saudara-saudara. Tetapi yang Alkitab katakan, Alkitab sampaikan kepada kita adalah kesaksian-kesaksian, testimoni-testimoni tentang bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah. Allah hadir. Ingat, saudara-saudara, Allah hadir. Katakan dalam hati, saudara-saudara, Allah hadir. Di tengah-tengah pergumulan, tengah-tengah persoalan, katakan pada diri, Allah hadir. Berdoa, minta Tuhan buka mata, saudara-saudara, untuk melihat kehadiran Allah itu. Finding God in all things. Finding God in all of your problems. Allah kita bukan Allah yang diam, tidak peduli. Bukan Deus ot Yesus, Allahnya filsuf Yunani yang masa bodoh, ongkang-ongkang kaki di atas. Tapi Allah yang turun, kerja di tengah-tengah situasi umat manusia dan dunia. Satu saat, saudara-saudara, rumah 2 lantai terbakar. Ketika api sudah mulai makin membesar, sang bapak pemilik rumah itu langsung segera menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Dia bawa semua keluar rumah dengan sisi rumahnya itu. Mereka hanya terpaku melihat rumah yang terbakar. Api makin membesar. Asap menyelimuti seluruh isi rumah dan daerah-daerah sekitar rumah itu. Tetapi saudara-saudara, ketika dia melihat anaknya, dia lihat, oh, masih ada 1 anakku yang sedang tidur di lantai 2. Dia langsung berusaha masuk ke dalam rumah itu. Tetapi saudara-saudara, tetangga-tetangga memegangnya, jangan, engkau akan mati. Tidak, anakku, tidak. Kami akan menjaga, biarkan, nanti kamu mati. Tapi saudara-saudara, pada saat dia lagi berupaya untuk masuk rumah ini, berupaya untuk melepaskan diri dari pegangan para tetangganya itu, saudara-saudara, dilihat di lantai 2 itu, anaknya keluar dari ruangan di lantai 2 itu menuju ke teras di lantai 2 itu. Anaknya berlari, teriak, Bapak, tolong aku. Dia lepaskan diri, kemudian dia datang mendekat ke rumah itu. Dia berdiri di pas di bawah anak itu. Dia bilang, anakku, jangan takut, aku ada di sini, aku akan menolongmu. Lompatlah. Si anak bilang, Bapak, aku tidak tahu kamu di mana, aku tidak berani melompat, aku tidak tahu engkau di mana. Si bapak berteriak, engkau memang tidak melihat aku, engkau tidak tahu aku ada di mana, tapi melompatlah, karena meski kamu tidak melihat aku melihatmu. Saudara, ketika persoalan datang, ketika masalah, tantangan menghajar kita semua,
Mungkin kita nggak lihat Tuhan. Tapi ingat, Tuhan lihat kita. Tuhan lihat saudara. Tuhan lihat saya. Tuhan tahu pergumulan batin saudara-saudara. Tuhan tahu ketakutan, kekhawatiran yang saudara-saudara sekarang sedang alami. Mungkin kita nggak melihat Tuhan. Tapi ingat ini. Tuhan lihat kita. Dan Tuhan hadir karena Dia dekat dengan kita. Saudara-saudara, sekali lagi. Kadang mata kita tidak mampu melihat kehadiran Allah. Mengapa? Karena kita hanya fokus pada persoalan yang ada, pada masalah yang ada, pada tantangan-tantangan yang ada. Kemudian kita merasa itu semuanya berat, luar biasa, itu di luar kekuatan kita. Lalu sekali lagi, hidup itu cuma berisi rentetan keluh kesah. Hidup itu cuma berisi rentetan tangisan dan teriakan terus menerus. Kita jadi manusia yang cengeng. Kerjanya cuma nangis. Nangis sehat, tapi terus-terusan menangis. Di tengah-tengah situasi seperti orang tidak berpengharapan, kita lupa bahwa kita punya Allah yang hidup. Mentalitas dan spiritualitas kita itu saudara-saudara seperti telur. Mudah retak, mudah pecah. Padahal kalau kita ingat dan kita pegang, betapa banyak sekali pergumulan, tantangan yang pernah kita lalui ratusan ribuan kali. Dan Tuhan hadir. Maka sekarang pun ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan, kita pegang Allah hadir. Allah ada bersamaku, Dia adalah Raja yang menjadi gembala. Maka kita akan menjadi orang dengan mentalitas dan spiritualitas seperti bola tenis. Makin dibanting malah makin melenting. Kita tidak takut oleh apapun. Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Kan ada Tuhan. Ada Tuhan, saudara-saudara. Ada Tuhan. Ingatkan pada diri kita sendiri. Katakan dalam hati kita, ada Tuhan. Nah, saudara, memang kendala terbesar yang dihadapi oleh kita semua manusia ketika menghadapi tantangan dan persoalan adalah bukan persoalan itu sendiri, tapi respons kita terhadap persoalan. Kalau kita orang yang punya mentalitas tahu, mentalitas telur yang mudah retak. Kalau kita orang yang cengeng, yang tidak meyakini kehadiran Tuhan, hancur. Jangankan oleh tantangan yang berat, yang kecil-kecil saja kita akan jatuh. Sebaliknya saudara-saudara, ketika kita tahu Allah hadir di tengah-tengah kehidupanku dan kehidupan umat manusia dan dunia ini, di tengah-tengah bangsa ini, saudara-saudara, maka di tengah-tengah situasi apapun kita bisa mengatakan kepada semua orang, kita bisa saksikan kepada semua orang, Allah hadir, Allah hidup, Allah memberikan aku kekuatan, Allah memberikan aku kemampuan, bukan saja supaya aku kuat, bukan saja supaya aku mampu, tapi supaya aku mampu menjadi berkat bagi siapapun yang membutuhkan. Dan ini saudara-saudara, dua hal yang jadi intisari iman Kristen. Satu, di tengah-tengah tantangan, pergumulan, persoalan apapun, kita kuat. Kenapa kuat? Allah hadir. Allah hadir. Dan Allah bekerja di tengah-tengah situasi itu. Dia tidak diam, Allah hadir. Tapi hal yang kedua, saudara-saudara, Allah hadir bukan untuk saudara dan saya saja. Allah seringkali hadir di dalam wajah-wajah yang lemah. Dalam mereka yang tidak punya makanan,
minuman, pakaian, mereka yang ditindas, diperlakukan tidak adil, yang kehilangan pekerjaan, mereka yang terlilit hutang, mereka yang pada saat ini sedang mengalami kepanikan luar biasa. Allah hadir dalam wajah-wajah itu. Dan pada saat seperti itu, saudara-saudara, kita bukan hanya berpikir Allah hadir untukku, tapi mari kita bangun solidaritas. Allah hadir untuk semua orang. Aku ingin menjadi domba Allah, menjadi anak-anak Allah yang menjadi berkat bagi bangsa ini. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dengan para orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Saudara, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampunilah kami kalau di tengah-tengah berbagai pergumulan, tantangan, masalah, terutama ketika kami menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Kami meresponsnya dalam situasi yang terlalu takut, terlalu frustrasi, terlalu panik. Seolah-olah Tuhan tidak hadir, tidak mendampingi, tidak menolong kami. Tuhan, kuatkanlah kami Bapa.
Agar supaya di tengah-tengah situasi di mana begitu banyak orang mengalami ketakutan dan kepanikan, kami mampu berdiri teguh. Kami tidak takut bahaya karena Tuhan beserta dengan kami. Tetapi dalam kondisi seperti itu Tuhan, kami mampu untuk juga memperhatikan saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Begitu banyak orang ya Tuhan pada saat ini mengalami krisis ekonomi. Begitu banyak orang yang terlilit hutang. Begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti itu Tuhan, mereka betul-betul mengalami frustrasi yang luar biasa. Dan pada saat seperti ini Tuhan, jangan biarkan kami menjadi egois. Jangan biarkan kami menjadi apatis dan tidak peduli. Tapi Tuhan, tolong kami, mampukan kami anak-anak-Mu untuk memperhatikan dan menolong serta melayani mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang tidak punya pakaian, mereka yang kehilangan pengharapan, mereka yang dikuasai kecemasan dan ketakutan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menjadi garam dan terang Tuhan di tengah-tengah bumi Indonesia, bahkan di tengah-tengah umat manusia dan dunia ini. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati bangsa kami. Di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan, begitu banyak krisis yang terjadi. Krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial yang membuat orang saling gontok-gontokan, saling menghajar dan saling membinasakan. Tuhan, di tengah situasi ini pakai kami juga Bapa untuk menjadi pembawa damai sejahtera bagi siapapun. Menjadi jembatan-jembatan cinta kasih-Mu, menjadi perekat-perekat sosial. Sehingga sungguh-sungguh Bapa, justru ketika kami menghadapi tantangan dan pergumulan ini Tuhan, kami mampu membangun solidaritas, membangun cinta kasih, membangun persaudaraan dengan siapapun. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau mau memakai kami, Kau mau menggunakan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa menyatakan kasih Sang Gembala Agung itu bagi siapapun, apapun agamanya, apapun etniknya, apapun status sosialnya. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin persembahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan sebagaimana dicatat dalam Mazmur 57 ayat 10-11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Saudara,
dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja saudara masing-masing. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita beribadah di gedung gereja. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar mahabai. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Saudaraku, marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Saat ini, kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Bapa. Meski tidak sebanding dengan berkat yang Engkau limpahkan kepada kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Kekal, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, Yesus Sang Raja telah menunjukkan teladan sebagai gembala yang baik. Saat ini, Sang Raja mengutus kita untuk menjadi gembala bagi sesama. Sebagai gerejanya, marilah kita bersatu menghadirkan kedamaian, memerangi kemiskinan, menyinarkan terang keadilan dalam dunia yang penuh dengan kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu.
memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan. Datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan. Datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa. Datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sekalian. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya,
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.